Pak, mungkin bisa dijelaskan atas dasar apa pihak dari Kejati menahan Nikita Mirzani itu sendiri? Bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pertama adalah berkas perkara MM ini sudah dinyatakan lengkap sehingga dikeluarkan P21. Sudah dikeluarkan P21 sehingga dari pihak penyidik melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Sehingga pengalihan penanganannya menjadi kewenangan daripada kejaksaan. Tadi dikatakan alasan penahanan adalah memang kewenangan kita karena penyidik kena dilimpahkan kejaksaan, jadi tergantung kewenangan dari kita gitu. Itu aja. Kalau namanya kenapa ditahan, yaitu karena kita menahan karena ada dua alasan ya. Yang pertama adalah alasan objektif yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, di mana ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Kemudian di alasan subjektif itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan meninggalkan barang bukti, dan terakhir tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Itu cuma diatur dengan ketentuan undang-undang yang diatur. Demikian. Pak, kenapa langsung harus ditahan Pak? Padahal sebelum ada restorasi justice atau mediasi di kedua belah pihak. Baik. Kenapa langsung ditahan? Memang tadi saya sampaikan bahwa itu semua masing-masing instansi punya kewenangan. Jadi dari penyidik mempunyai kewenangan, kejaksaan juga mempunyai kewenangan. Demikian pula nanti setelah kita limpah pengadilan menjadi kewenangan pengadilan. Nah, tadi dikaitkan dengan kenapa ada RJ itu, kemarin itu kan sudah ada di penyidikan, memang kewenangan penyidikan, tapi tidak dilakukan RJ. Nah, kalau di kejaksaan menjadi kejaksaan, memang syarat RJ itu sudah diatur oleh surat pedoman Jaksa Agung. Nah, jadi kita apabila memungkinkan, kembali lagi apabila memungkinkan, itu bisa di RJ-kan. Karena syarat RJ di kejaksaan kita itu cukup ketat, ancamannya itu artinya tidak lebih 5 tahun atau berapa. Kemudian ada perdamaian kuncinya antara si korban dengan si pelapor. Itu harus ada syaratnya dulu. Nah, itu mungkin salah satunya. Nanti apakah nanti memang ada perdamaian dalam perjalanannya, kita lihat saja dulu kalau memang memungkinkan. Itu pun tidak dilakukan oleh kita, tapi kita harus mendapatkan persetujuan dari Jambidum karena itu sudah diatur oleh surat pedoman Jaksa Agung. Bapak tadi sempat bilang kan karena banyak takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti, tapi selama ini bukannya seorang NF itu kooperatif datang ke Polres sekarang Pak, khususnya kalau lagi wajib lapor itu. Kami tidak bisa mengomentarin apa pendapat dari pihak Polres ya. Dan namun kami mengikuti perkembangannya karena selama ini kami mendengar informasi memang yang bersangkutan kadang dipanggil, kadang datang atau tidak, kadang dijemput paksa itu ya. Tapi kalau dia mamanya di kejaksaan kami belum pernah, karena kan kami langsung tahap 2 langsung kami lakukan penahanan. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan dari jaksa penuntut umum ya, karena kami serahkan semua itu kepada JPU, bukan saya selaku Kajari, tapi saya serahkan semuanya kepada penuntut umum karena mereka yang memiliki berkas perkara. Berarti bekas perkaranya itu sampai saat ini sudah lengkap kah Pak? Akan segera untuk dipersidangkan atau seperti apa Pak? Ya, berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap dengan diterbitkan P21 sehingga terjadilah tahap 2 yang dilakukan pada hari Selasa kemarin tanggal 25 Oktober 2022. Nah, itu pun tadinya kita berkoordinasi akan dilaksanakan itu pukul 11 siang, tapi ternyata dilaksanakan pada sore hari, kira-kira jam 16 lah kurang lebih. Apakah benar ketika Nikita Mirzani akan ditahan sempat menolak untuk memakai menggunakan rompi tahanan? Ataupun borgol gitu? Ya, saya waktu itu memang sudah ada di ruangan kerja, tapi itu kan saya dapat informasi dari anggota saya, memang ada permohonan dari Nikita seperti apa tidak memakai rompi tahanan ya. Dan borgol Pak. Dan borgol ya. Nah, itu memang sepertinya ya karena kan yang bersangkutan ini ya kita kan ada pengawalan juga, artinya tidak membeda-bedakan juga, yang bersangkutan kooperatif, dan itulah menjadi salah satu alasan kita juga pertimbangan kemanusiaan artinya, dan karena juga kooperatif dan siap ditahan karena kan awalnya kan yang bersangkutan
menolak untuk kita tahan. Ya, kemudian yang penting bagi kita adalah pelaksanaan eksekusi tersebut berjalan dengan lancar dan yang bersangkutan NM telah kita kirim ke rutan kelas 2B Serang. Gitu. Ketika kita menjalani di ruangan kan sempat berteriak dan sempat menyebut nama Dito. Nah, kalau boleh tahu itu siapa Dito itu sendiri? Saya nggak tahu, mungkin JPU-nya lebih tahu. Namun kalau saya baca dalam berkas sepintas, Dito itu adalah pelapor. Yang saya tahu pelapor aja. Nah, siapakah orangnya, pekerjaannya apa, terus profesinya sebagai apa, saya nggak tahu. Cuman karena ini adalah proses pidana biasa, jadi biasa kalau orang melaporkan itu kan tentu ada sesuatu hak yang dilanggar ataupun ya hak-haknya dilanggar. Nah, mereka melapor ke polisi. Nah, polisi memproses. Kemudian terjadilah penyerahan berkas tahap 1. Jaksa melakukan penelitian berkas P18, P19 dengan petunjuk dan kemudian berkas lengkap dinyatakan P21 lengkap, baru dilakukan tahap 2. Begitu prosesnya. Kalau namanya Dito, saya mohon maaf, ya mungkin bisa kami bukan ranah kami untuk nanyakan siapakah itu Ditonya itu. Apakah ada pengaruh dan power nama Dito itu akhirnya bisa ditahan, Karena NM sempat berteriak dibayar berapa ke jari sama Dito gitu loh Pak. Kenapa? Karena sempat NM juga berteriak dibayar berapa ke jari sama itu. Dito. Sempat Ya, berteriak seperti itu. saya tidak bisa berkomentar mengenai itu. Kalau itu kan, ya saya juga nggak bisa mengatakan apa dibayar berapa, itu nanti malah jadi apalagi nanti laporan baru lagi. Namun satu hal saya sampaikan di sini bahwa kami tidak menerima sesuatu, tidak dapat saya jamin, tidak pastikan. Nah, kalau mau tanya ya tanya ini kita kasih jaksa apa enggak gitu, ya silakan aja. Pak, Dan ketika proses selama 20 hari dititipkan di sana, rutan Serang. nanti prosedurnya seperti apa? Dititipkan. Jadi gini, jadi kalau menaik penahanan yang 20 hari ke depan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022, jadi status Nikita adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Serang. Jadi karena penahanannya pelimpahan sudah menjadi kewenangan kejaksaan, kami menahan selama 20 hari ke depan untuk JPU mempersiapkan surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu sekitar 20 hari itu tahanan titipan kita, untuk selanjutnya nanti kita limpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu kita untuk menyusun surat dakwaan. Selama kita dititipkan di rutan Serang, apakah pihak keluarga memang tidak diizinkan untuk menjenguk atau melihat? Nah, kalau menjenguk atau melihat tentunya ya sampai sekarang belum ada ya. Sampai sekarang belum ada yang memohon untuk melakukan, karena itu kan menjadi tahanan kita. Tentunya setiap orang yang berkunjung itu ataupun membesuk ataupun baik siapapun, keluarga atau pengacara, harus ada izin dari kejaksaan selaku yang menitipkan tahanan tersebut. Berarti harus ada permohonan permintaan izin dulu ya Pak? Izin, ya betul. Tapi ketika selama 20 hari berjalan dan dititipkan di sana, kalau pihak dari kita mengajukan penangguhan penahanan, nah ini seperti apa kalau paling? Boleh, ya baik, itu ya silakan saja, itu hak-hak daripada tersangka ya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dan itu nantinya apabila ya bisa saya katakan yang bersangkutan ingin mengajukan penangguhan penahanan, tentunya proses seperti biasa, SOP biasa, bahwa masuk ke PTSP, kemudian oleh PTSP akan disposisi ke Kajari kemudian memerintahkan kepada JPU untuk melakukan suatu telaahan. Nah, itu semua tergantung daripada tim JPU-nya, apakah dikabulkan, apakah tidak. Jadi murni bukan kewenangan Kajari, tapi kewenangan daripada JPU-nya. Karena yang bersangkutan lah yang mempelajari, meneliti, menelaah, dan kemudian memberikan saran pendapat. Jadi bukan Kajari, tapi adalah JPU-nya yang menyatakan.